teknis. untuk Bapak Monggo Taryono Mas Taryono selaku bisa gabung Kepala Ketua UPT. Kabid Sarpras. Nggih. Dipersilahkan untuk ikut ya. Salam Bapak. Iya. Oke, jadi kan Bapak Agus sudah menjelaskan nih tentang konsepannya. Nah, untuk prosesnya nih dari apa yang akan dijalankan itu bagaimana sih Pak? Gitu. Iya. Dari awal sampai akhir tadi. Oke. Baik Mbak Ama, Iya, terima kasih Pak. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Iya, mentor kami yang sedang Iya. menjalani diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Salah satunya rencana kegiatannya adalah ini Mbak, tadi sudah disampaikan oleh beliau atas dukungan beliau yang luar biasa. Semoga nanti kita bersama Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok fungsinya bisa menyelenggarakan adanya angkutan Serayu Banyumas atau Angsamas. Angsamas. Itu dari si langkah-langkahnya memang tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ini lebih kepada berbasis masyarakat. Oke. Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mendapatkan bantuan hibah halte sungai atau Halte dermaga sungai. yang saat ini sudah ada 2 di Tambak Negara dan Papringan. Kemudian rencana ke depan ada yang di lain 2 tempat lagi dan pelabuhan di Kedung Utar insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini bisa juga mengajak masyarakat untuk berperan serta. Jadi tidak hanya dari top down pemerintah tapi lebih membangkitkan, memberdayakan masyarakat terutama di sepanjang aliran Sungai Serayu. Jadi langkah-langkah kami sosialisasi, mengajak para pemilik armada sungai yang sudah punya sebenarnya, sudah ada yang beberapa yang punya armada sungai seperti perahu, ada yang punya speedboat atau jet ski sudah ada kita yang cuma memang belum diberdayakan, belum diberikan fasilitasi berupa dermaga, belum ada pelatihan keselamatan lalu lintas dan sentuhan-sentuhan lain dari pemerintah daerah. Nah ini ke depan mudah-mudahan kita juga membangun sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh secara luas, Angsamas namanya. Di situ para pemilik atau operator ini bisa mendaftar ke kami secara online, gratis ya. Aplikasi juga mudah saja, register pemilik, nama, kemudian armada apa yang dimiliki, kemudian kesediaan untuk bersama-sama kami berikan pelatihan-pelatihan keselamatan bekerjasama dengan BPTD 10, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kira-kira langkahnya seperti itu dan mudah-mudahan nanti di bulan Juni ke depan setelah Lebaran kita bisa mulai ada semacam uji coba, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang dimaksud dengan melibatkan juga masyarakat di sepanjang aliran Sungai Serayu dengan dukungan para pemangku kebijakan di Dinas Perhubungan maupun di pemerintah Kabupaten Banyumas. Oke, berarti secara konsepnya udah matang banget ya Pak ya, berarti ya untuk pengembangan transportasi yang ditujukan untuk masyarakat juga yang sebagai pengembangan dari Kota Banyumas itu sendiri, Kabupaten Banyumas itu sendiri. Jadi nggak cuma satu titik doang ya kita melihat Gunung Selamat doang atau di atas doang, tapi kita juga di sini ada sungai loh kayak gitu. Di sini juga ada dataran rendahnya gitu ya kan. Mungkin kalau misalnya secara struktural nih, apa sih untuk tujuan kapan akan dijalankannya? Ini rencananya kapan nih Pak? Mungkin dari Bapak Agus atau Bapak Taryono? Jadi saat ini sedang dibangun nanti yang halte tahap kedua nanti ya. Tahap kedua, kemudian tadi disampaikan Pak Taryono, tahap berikutnya adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengisi angkutannya, alat angkutnya. Karena kalau kita membeli sendiri, pemerintah daerah memang anggarannya cukup besar, di samping memang kita juga tidak memiliki nakoda dan sebagainya, terbatas. Sehingga Pak Taryono selaku Kepala UPT yang ditugasi untuk menangani Sungai Serayu ini, angkutan Serayu Banyumas ini sudah membuat aplikasi, untuk mendorong masyarakat, ayo loh halte yang sudah ada ini diramaikan dengan cara monggo panjenengan daftar di aplikasi kami untuk menyediakan kapal dan sebagainya. Nanti kalau sudah ada yang daftar, kita kan bicara tentang core bisnisnya, bagaimana hitung-hitungnya dan sebagainya. Setelah itu baru kita jalan. Berarti sudah aplikasinya pun sudah jadi ya Mas ya? Iya, sekarang sudah dibangun dengan konsultan IT, sedang proses masih finalisasi. Ada beberapa yang perlu kita perbaikan karena mungkin baru kita seminggu atau 2 minggu yang lalu kita mulai, tapi sudah mulai bisa digunakan. Nanti ada tahap sosialisasi ke masyarakat. Lalu beberapa hari ini kami didampingi oleh Pak Kepala Dinas juga sudah berkunjung bertemu dengan masyarakat di Desa Papringan,
di Desa Tambak Negara tadi siang juga sampai ke Cilacap beberapa waktu yang lalu, masyarakat juga para pengusaha mungkin yang punya ketertarikan atau bekerja di bidang penyediaan angka armadanya juga banyak ternyata yang sangat-sangat tertarik untuk bisa bergabung. Ke depan juga ini tidak berhenti di itu saja, selain tadi adanya angkutan sungai juga lebih penting dari itu adalah konektivitas wilayah. Jadi terintegrasi antara angkutan sungai dengan angkutan jalan raya atau angkutan darat yang kita mungkin sudah tahu bersama, sudah mulai tampak kemacetan dan sebagainya. Kita pengen misalnya kita juga kebetulan di program-program dinas perhubungan yang lain, kita ada bus sekolah, ada angkutan massal atau BRT Trans Banyumas nantinya yang program BTS mendapatkan bantuan juga dari Kemenhub. Kita juga diberikan bantuan hibah juga bis beberapa yang bisa dimanfaatkan, misalnya nanti terkoneksi setelah dari Papringan ke Tambak Negara, mungkin ada rencana wisata ke Baturaden misalnya, kita juga punya kendaraan bis yang bisa dioperasionalkan baik oleh kami maupun bisa bekerja sama dengan swasta yang punya ketertarikan untuk berusaha di sana, berinvestasi, sehingga semua terkoneksi angkutan sungai juga angkutan jalan atau angkutan darat untuk setidaknya mengurangi kepadatan lalu lintas di darat. Demikian. Iya, betul. Berarti emang kalau saya lihat sih, mungkin saya sebagai masyarakat melihat transportasi darat ini memang sudah cukup banyak, apalagi banyak dari luar Purwokerto, luar Banyumas yang menjadi menjadi warga sini ataupun memang sedang singgah sekolah ataupun bekerja, itu mungkin memang sudah sangat-sangat padat ya kan. Untuk kalau lihat dari Purwokerto zaman saya TK beda banget ya Pak. Waktu saya TK kan masih sangat-sangat leluasa untuk berjalan karena perkembangannya sangat pesat sekali. Purwokerto sudah termasuk daerah yang diperhitungkan sekarang. Kalau teman-teman saya dari luar kota juga menganggap Purwokerto kota yang sangat aman, tentram, terus juga apa-apa aja ada gitu kalau di sini. Oke, nah kalau misalnya saya tanya lagi kan berarti tadi ada beberapa wisata yang diunggulkan. Seperti tadi mau ada Banyumas Kota Lama, terus juga ada nanti UMKM. Nah untuk UMKM sendiri nih Pak, yang untuk di-reach, untuk diraih, untuk bisa dimasukkan ke konsepan dari transportasi ini, itu apa aja sih Pak? Atau misal emang harus makanan doang kah? Atau misalnya emang kita mau nunjukin Banyumas banget ya, kayak misal getuk ataupun soto kayak gitu. Atau apa aja? Jadi kita kan punya potensi banyak sekali Banyumas ini, yang kalau dieksplor itu lebih akan lebih lebih membumi, lebih terkenal. Contoh misalnya di sini ada Nopia, ada Mino, ada geduk goreng, ada geduk mentah juga itu ya, ada soto Sokaraja, ada soto bonjok dan sebagainya. Ini nanti akan kita atur biar di masing-masing halte, di masing-masing tempat singgah itu punya keunggulan komparatif masing-masing. Oke, berarti ada perbedaannya ya. Mbak Ama, saya kepengen makan soto loh. Di mana yang ada yang enak? Oh, yang ada di Tumiang nih. Gitu, benar. Saya kepengen durian yang gitu. Oh, durian yang tipe ini ada di daerah sini gitu, misalnya begitu. Nah, nanti kita sampai ke sana konsepnya gitu. Saya pengen cerita ini Mbak Ama, waktu tahun 2008. Saya pernah menyelenggarakan Festival Perahu Naga Nasional. Festival Perahu Naga Nasional, itu berarti saya SD kelas 5. Kelas 5 ya? SD kelas 5 Pak. Saya sudah tua. saya nggak tahu soalnya. Setelah itu sebetulnya saya pengen lihat bangkitannya apa sih kalau saya mengadain ini. Tapi itu kayaknya seru deh Pak kalau diadain lagi banget sih Pak. Dulu ada 18 tim yang ikut bertanding dari Cilacap sampai ke daerah-daerah pesisir. Ada sampai ke Bali, sampai ke Palembang itu ikut. Tempatnya itu di Kebasen, yang sedang dibangun halte ini, sampai ke Tumiang. Iya. Ternyata dalam waktu hanya 4 hari ini menumbuhkan bangkitan-bangkitan di kan banyak official atlet yang datang dari mana-mana. Kemudian di situ ada orang yang kemudian rumahnya dibersihkan, dibangun homestay. Kemudian juga tumbuh warung-warung yang di pinggir jalan yang untuk jual buah, ada yang jual durian, jual manggis, rambutan, kemudian soto dan sebagainya.
tumbuh tanpa kita Iya. tanpa kita harus bersosial ini loh. Jenengan dodol ini enggak. Tapi cukup kita umumkan bahwa nanti akan ada festival Perahu-Naga di sini. Ternyata antusias masyarakat 4 hari itu masyarakat, Pak ini sering-sering aja lah mengadakan seperti ini, event seperti ini. Artinya memang ini ada potensi yang selama ini belum tergali sebetulnya. Benar. Perlu pendorong yang kemudian nanti akan bangkit. Lihat ekonominya di situ. Harus ada pemicu untuk masyarakat bisa berinisiatif sendiri. Betul. Karena kalau menurut saya sebuah event itu bisa memicu masyarakat, oh ini rame nih, seru nih. Ini kayaknya saya bisa berinvestasi di sini nih untuk membuka homestay kah atau membuka apa. Tapi kayaknya itu salah satu ide penting sih Pak. Jadi kayak mungkin setelah pandemi mungkin berakhir bisa direalisasikan. Karena kalau menurut saya event itu, apalagi itu sampai event nasional ya, pasti banyak wisatawan luar pun yang kayak memandang Purwokerto itu tidak cuma kota-kota kecil atau kota yang hanya ya udah kita bisa tempatin di situ, tapi ada suatu event yang luar biasa juga di sini. Dan juga wisatanya juga ternyata bagus. Akhirnya banyak wisatawan yang tertarik di situ. Tapi setelah itu apakah ada mati atau masih berlanjut Pak? Saya kemudian tidak berlanjut. Sayang sekali itu sih. Makanya kemudian banyak yang bertanya loh, kok Pak hanya sekali eventnya? Ya nanti suatu saat kita adakan lagi lah. Artinya itu hanya saya mencoba, ternyata memang masyarakat di daerah pinggiran Serayu ini punya potensi. Iya benar. Yang apabila kita dorong, mereka akan bangkit. Iya. Jadi kita pantik dulu ya Pak ya. Iya, dengan inisiatif mereka sendiri. Iya benar. Tanpa perlu kita harus menarik. Ya. Mereka justru datang sendiri ya Pak ya. Harapan kami nanti dengan adanya angkutan Serayu Banyumas ini, yang tadi saya ceritakan itu akan tumbuh secara permanen. Iya. Ada homestay di sana, ada orang buka ini, orang buka ini. Jadi ekonomi masyarakat semakin meningkat juga. Yeah. Oke Pak. Kalau yang ada di pesisir di pinggir-pinggir Serayu. Di Papringan, kemudian sampai ke Tumiang. Iya benar. Yang sekarang ini kasihan di situ karena kalaupun petani dia tak ada hujan. Iya kemudian sering kalau hujan longsor. Jadi dia hanya mencari pasir untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Bahkan kalau misalnya pasir diambil terus kan bisa jadi makin longsor ya di situ ya. Betul. Jadi karena sedimentasinya nggak terlalu ini. Iya sih benar Pak. Jadi kalau misalnya saya lihat sih, kalau sekarang pun melihat anti adanya transportasi di Sungai Serayu ini, menurut saya ini sangat luar biasa. Apalagi manusia zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang memikirkan sebuah esensi dalam hiburan biasanya kan. Apalagi ketenangan. Sungai Serayu itu kalau saya lihat itu walaupun alirannya tenang, tapi ketika kita melihat kayak udah kayak senang aja gitu. Cuma kan karena tidak ada transportasi airnya, kita terkadang kayak harus melalui jalur darat yang terkadang crowded banget. Akhirnya kita terkadang kayak malas ke sana kayak gitu. Kalau misalnya ada nih perairan kan kita punya esensi sendiri kan, kayak wah asik nih sekalian kita di atas air, kita ngelihat situasional di tengah-tengah Sungai Serayu itu. Kalau misalnya dari transportasi nih, kalau saya boleh tanya pada Pak Taryono dan juga Bapak Agus ya. Dari hambatan apa sih yang paling besar nih? Ini berarti udah berjalan berapa tahun nih Pak? Iya Pak Taryono. Iya baik Mbak Alma. Jadi yang tadi disampaikan, sebenarnya kalau dari pemerintah Kabupaten Banyumas ini sejak lama sebenarnya mengimpi-impikan adanya angkutan ini. Terbukti dengan sudah ditetapkan Perda nomor 10 di tahun 2011 sebenarnya. 2011 sudah berapa ya? 10 tahun yang lalu. Iya, berarti udah lama banget ya Pak ya. Betul, tentang rencana tata ruang wilayah. Di salah satu pasal itu mengamanatkan adanya pengelolaan dermaga dan penyelenggaraan Serayu River Voyage. Itu amanat dari Perda sendiri sudah dibicarakan antara legislatif, Dewan ya, DPRD dan pemerintah Kabupaten Banyumas sudah sejak lama sebenarnya. Hanya kemudian fasilitas yang dibutuhkan belum ada. Yang kemudian muncullah alhamdulillah di tahun 2020 melalui Kementerian Perhubungan ini kita memperoleh bantuan hibah pembangunan dermaga tadi itu sudah ada 2, mudah-mudahan ke depan jadi 2 lagi dan pelabuhan di Kedungmuter sehingga apa yang sudah dicita-citakan oleh Kabupaten Banyumas sejak lama bisa terrealisasi. Dan ini tentu saja memang kerja kolaboratif saya kira sangat penting
bahwa Dinas Perhubungan punya tugas fungsi penyelenggaraan angkutan sungainya, konektivitas, kemudian penyelenggaraan operasional dermaganya, tapi kemudian pendukung yang lain harus tentu ikut berjalan. Ada Dinpora Budpar yang memang punya tugas di bidang wisata, bisa saling berkolaborasi. Event-event tadi bisa diselenggarakan untuk menjadi pemicu ya, trigger bangkitan-bangkitan penumpang nantinya, sehingga kemudian tidak hanya sekali berjalan kemudian selesai, kemudian operator sudah beli kapal menjadi tidak beroperasi lagi. Kita sangat tidak berharap seperti itu, sehingga nanti kerja kolaboratif masing-masing sesuai dengan bidangnya lah. Di Narkerkop UKM misalnya bisa kita ajak bersama untuk membangkitkan UKM-UKM di sepanjang hulu sampai hilir Sungai Serayu itu untuk bangkit, di Sperindak misalnya. Dan saya kira upaya-upaya seperti ini tidak menunggu pandemi selesai karena kita tidak tahu kapan sebenarnya ini yang penting sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Artinya tetap dirintis. Menggunakan masker, menggunakan sanitizer ya kan? Iya. Tetap dirintis sejak kapan, dan harapannya malah justru di masa pandemi ketika ekonomi cukup terpuruk barangkali ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sebagainya, tidak hanya di sepanjang sungai tapi mungkin juga kegiatan-kegiatan lain tadi UMKM-nya, kemudian usaha-usaha lain, kemudian bisa didukung dengan adanya marketplace ya, artinya penjualan-penjualan itu juga tidak harus selalu yang jualan di situ tapi bisa lewat online. Bisa lewat online juga, karena sekarang juga media sosial sangat penting ya Pak ya. Dan kita bersyukur ada media-media juga seperti ini di Indikes ini untuk mengundang Bapak Kepala Dinas, kita bisa mensosialisasikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi masyarakat, dan kami sangat membutuhkan feedback ya, masukan-masukan dari masyarakat, dari siapapun yang mendengar informasi ini, kemudian ada masukan untuk kami untuk pembangunan yang lebih konstruktif ke depan. Ke depannya. Oke, mungkin yang nonton bisa memberikan inovasi juga ya, memberikan opini, memberikan kritik dan saran juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari pembangunannya halangannya apa sih Pak? Mungkin dari sungainya, arusnya yang nggak bisa ditentu kan, kadang deras, kadang tenang kayak gitu. Itu pernah jadi sebuah hambatan nggak sih untuk pembangunan transportasi ini? Iya betul Mbak Mani. Memang kita sebelum kemarin membangun halte Serayu itu sudah bekerja sama dengan Lanal Cilacap ya. Lanal Cilacap. Jadi kita memang tidak gegabah karena Serayu juga diam-diam menghanyutkan. Iya benar. Tenang-tenang tapi narik. Sehingga sudah ada hasil kajiannya mulai dari Banyumas sampai di Tambak Negara. Daerah mana yang rawan, daerah mana itu ada petanya. Sehingga misalnya daerah di Mandiransan ini harus lewatnya di sini, harus ini daerah larangan dan sebagainya. Kemudian jangan dilewati kayak Nevada gitu dan sebagainya. Ini ada. Sudah. Jadi itu kendalanya memang Serayu itu pada saat musim penghujan kayak kemarin kadang hujannya sangat besar ya. Jadi volumenya naiknya cepat banget. Cepat banget. Dan kita untungnya memang ada pengaturnya, pengendalinya itu ada dua, ada di Banyumas dengan di Bendung Gerak. Kalau di Bendung Gerak ini dibuka sedikit mungkin terlalu iya langsung sor ya saya. Tapi kalau nggak dibuka, air di jembatan Banyumas ke hulu sana ini meninggi terus, tinggi sehingga memang harus ada koordinasi bagaimana Serayu ini diatur dengan baik, menjadi sahabat kita lah. Gitu. Jadi jangan sampai mematikan kita ya Pak ya. Saya kira kenapa Tuhan menciptakan sungai itu juga ada manfaatnya untuk kita lah, selain untuk pertanian, untuk ini itu juga bisa digali untuk pariwisata, untuk UMKM dan sebagainya. Masih banyak untuk pengembangan ekonominya itu ya Pak. Betul, yang ini belum digali. Dan nanti kita butuh ada beberapa event, beberapa tahapan dari apa yang disampaikan Pak Tarino tadi yang perlu disosialisasikan. Makanya saya matur nuwun malam ini diundang. Iya Pak. Dan bahkan mungkin step ini nanti perlu disampaikan, step ini disampaikan begitu. Iya mungkin. Ini nanti banyak yang oleh Pemkab akan dilaksanakan, ada yang di sungai itu juga ada yang namanya wisata Lowonoto ya. Wisata Lowonoto apa itu Pak? Lowonoto itu apa sih? Jadi memanfaatkan wisata kereta. Ini sudah kita mintakan izin ke Perhubungan, Dirjen Kereta Api dan Kementerian Keuangan bahwa nanti ini ada wisata kereta api kayak di Ambarawa itu. Iya benar. Ya, tapi rutenya dari
stasiun Notok, kemudian sampai di melewati jembatan kereta api di Serayu itu. Kan ada dua nih. Ada jalur dua. Yang satu kan tidak dipakai. Satu kan tidak dipakai. Kemudian finishnya adalah di terowongan Gambarsari. Itu sampai di finishnya di stasiun mana Kebasen muter lagi balik ke Notok lagi. Itu melewati terowongan Notok yang dulu nggak pernah dipakai, melewati jembatan Serayu yang tidak dipakai. Ini sudah dikemas, nanti ada di dalam terowongan ada rumah makan, kemudian di atas jembatan berhenti untuk selfie dan sebagainya. Nanti ke depan ada seperti itu. Jadi sudah kita rancang secara paralel. Oke, berarti Serayu ini bukan cuma untuk kapalnya doang, tapi juga dari kereta juga ya dia berarti ya. Karena kan orang kalau sekarang kereta ini kalau di Jepang kan ada Shinkansen. Kayak itu biasanya orang pengen nyobain nih. Nah ini kayak ini pengen nyobain nih di Purwokerto di Banyumas nih kita naik kereta. Tapi kita juga bisa ngelihat Sungai Serayu. Nah berarti kayak kalau saya biasanya ngelewatin jalur itu, yang satu kan itu udah lama tidak dipakai ya Pak ya. Itu apakah mungkin ada maintenance tersendiri ataupun udah dicek juga atau ini aman nih bisa dipergunakan atau gimana Pak? Atau mau mungkin dirombak atau dibikin lagi? Itu gimana? Tentunya nanti pada saat mau dipakai ada tim teknis ada pengecekannya ya Pak ya. Pasti. Karena memang ada sedikit juga yang berubah jalur itu. Karena sekarang ada double track ini. Setelah double track yang lama ini nggak dipakai. Ini yang akan kita pakai, tapi ada yang harus digeser lah begitu. Nanti sudah dalam proses seperti itu, memang tidak bisa cepat ya. Iya, agak lama, tapi saya yakin optimis nanti suatu saat ini akan maju ya Pak. Akan maju. Berarti kalau sekarang Banyumas bukan cuma tentang modernnya doang, kita juga harus ada kearifan lokalnya ya. Ada satu hal yang luar biasa juga. Nah, berarti kan dari transportasi itu sendiri itu berarti udah dimulai dari 2020 ya? Untuk pengembangannya nih, untuk pengecekan dan lain-lainnya. Walaupun itu perdanya sudah dari 2011, ya kan. Apa sih yang menurut Bapak ini yakin di 2020 bisa dijalankan? Apa sih yang menurut Bapak, mungkin Pak Taryono ataupun Bapak Agus sendiri, itu apa sih yang bikin yakin oh ini bisa nih Purwokerto menjadikan Sungai Serayu menjadi transportasi dan juga pariwisata? Kita sih sebenarnya sama tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa analogi transportasi air itu kan sama sebenarnya dengan transportasi darat. Kalau di darat ada terminal, Aji Barang, Wangon, kemudian Purwokerto, di tengah-tengah ada jalan raya, kemudian ada bis dan semuanya, kemudian terlaksananya kegiatan angkutan darat itu. Sama dengan itu maka di sungai juga bisa hal sama yang terjadi. Dari sisi terminal kita sudah punya terminal asal dalam bentuk dermaga ya, atau halte sungai namanya. 2 tadi sudah tersedia, artinya terminalnya sudah ada. Dari sisi jalan raya di sungai itu ada alur Sungai Serayu juga sudah ada. Kemudian kendaraan ini sekarang problemnya adalah bisnya atau perahunya. Dan kita tahu bahwa ternyata di sepanjang aliran Sungai Serayu itu ada beberapa kelompok masyarakat, pemerintah desa juga seperti pemerintah desa Papringan namanya di Kecamatan Banyumas sudah punya perahunya nih. Sudah punya perahunya cuma belum terfasilitasi dengan adanya dermaga tadi. Berarti dari pengecekan yang kayak ini sebenarnya masyarakat mempunyai kompetensi nih untuk membuatan ini. Akhirnya tahun 2020 itu merealisasikan hal itu. Betul. Jadi sudah ada kajian-kajian teknis juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas yang termasuk tadi yang terakhir di 2020 kita ada DD haltenya, DD kapalnya, sampai kemudian Kementerian Perhubungan itu terakhir membuat SID namanya. Apa itu SID? Sudah ada identifikasi dan desain dari perencanaan prasarana dan prasarana angkutan sungai di sepanjang Sungai Serayu, sehingga kemudian muncul rencana desain pelabuhan di Kedungmuter, kemudian ada halte-halte yang di Tumiang, Sokawera, Tambak Negara dan Papringan yang secara bertahap direalisasikan dan sudah berwujud 2 di tahun 2020, mudah-mudahan di 2021 jadi tambah 2 dan sebagainya. Artinya potensi-potensi sudah ada, tidak kemudian seolah-olah ini ngarang lah, ini nggak ada apa-apanya. Jadi mungkin pada underestimate ya Pak ya. Betul, karena kan mikir ini Sungai Serayu ya sungai kayak kita cuma ya paling kita wisata di Bendung Gerak ya kan. Terus juga kita melihat orang sedang ngambil pasir, terus orang-orang yang sedang bertani juga di sana. Mungkin banyak yang mikir kayak ini kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Mungkin saya juga awalnya denger kayak ini bisa nggak sih kayak gitu. Ataupun karena Sungai Serayu itu kan
volumenya naik turun. Betul. Jadi saya takutnya mungkin pas lagi jalan terus tiba-tiba volumenya naik ataupun tiba-tiba banjir, kan kita yang dari dermaga itu sendiri takutnya terkena juga. Nah, untuk antisipasi itu apakah yang dari dermaga sendiri ya? Biasanya dermaga kan ini kan paling gampang atau paling mudah terkena dampak dari struktural dari Sungai Serayu ini sendiri. Betul, oke. Jadi nanti pada saat operasional kita punya yang namanya mungkin menara pengawas gitu. Oke. Ya seperti penerbangan pesawat terbang begitu. Pada saat pesawat akan terbang kemudian cuaca tidak baik kan ada akhirnya delay atau batal dan sebagainya. Ini pun nanti akan ada sebelum ada operasi. Dari Tambak Negara jalan jangan dilarang berjalan karena elevasi air Serayu sedang naik. Kemudian ada ini nanti ya semua berhenti terpaksa tidak jalan gitu. Jadi ini sudah kita rancang, nanti kita kerjasama dengan ahlinya seperti itu. Kita sudah koordinasi dengan BPTD Solo yang mengahlinya transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang mereka sudah bekerja di Jepara, di mana Cilacap, yang wilayah 10. Dan selain itu juga ada dari sisi konstruksi Mbak, tadi satu hal lagi, karena elevasi air Sungai Serayu naik turun, maka konstruksinya pun itu ponton yang bisa bergerak. Saat ini ketika elevasi Serayu turun memang posisinya agak miring, tapi ponton ini ketika air naik dia ikut naik. Ada ketegangannya sudah diukur sehingga selalu bisa dipakai pada kondisi seperti apa Sungai Serayu. Jadi memang di bagian ujung ruang tunggu dan lain dia fix tetap gitu ya, untuk ruang tunggu dan lain-lain, tapi pada bagian ponton untuk yang naik penumpang naik ke kapal dia itu dinamis. Pada elevasi air dia posisinya mungkin sekarang miring nih karena dia elevasi selalu lagi turun, tapi dia akan bisa naik turun mengikuti elevasi air. Berarti tidak tenggelam ya Pak? Tidak tenggelam, dia memang ponton, jadi dia dinamis dan sudah dihitung secara teknis oleh Kementerian Perhubungan ketika saat tahap konstruksi. Konstruksi itu sendiri. Berarti secara persiapan ini sudah matang sekali ya? Iya, sangat matang sekali ya kalau saya lihat ya. Sudah kita berpikir tahap-tahapannya ini. Nah, ini nanti yang di lapangan yang selalu secara teknisnya detail di sini, pemikiran kebijakan ada di saya dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Jadi komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan BPTD 10 dan sebagainya. Nanti yang di lapangan dengan masyarakat, dengan ini saya serahkan Pak Taryono. Oke, banyak sekali. Berarti sudah siap semua nih. Jadi yang nonton pasti misalnya pengen tahu nih, ini transportasi Serayu, angkasa ya, angkutan Angsamas, angkasa. Aduh, maaf Pak. Ya, saya mikirnya angkasa. Angkatan Angsamas ya. Nah, Angsamas ini bakalan direalisasikan yang pastinya para masyarakat jadi tidak hanya memandang sebelah mata. Hanya kayak ini paling cuma buat cuma sekali doang nih, ternyata sudah terstruktur dan sudah ada konsepnya sendiri. Bahkan emang ada tujuan untuk membangun perekonomian masyarakat juga. Oke, mungkin ini nih untuk yang udah waktunya kan karena udah sudah mepet ya Pak ya. Mungkin bisa nih untuk disampaikan kepada masyarakat tentang transportasi Sungai Serayu dan juga pariwisata. Mungkin dari Bapak Agus dan juga Bapak Taryono juga. Silakan Pak. Jadi awalnya hanya sebuah mimpi ya, Serayu itu menjadi sebuah alternatif transportasi. Tapi ternyata dengan berbagai upaya, kemudian berbagai dukungan dan dari masyarakat, dari kementerian, kemudian dari kita semua, termasuk dari Mbak Ama ini, dari Pak. Media, insya Allah ini akan terwujud. Akan pasti terwujud. Bisa Pak, saya yakin masih bisa. Ini menjadi alat transportasi alternatif angkutan sungai. Di samping adalah efek lainnya adalah bangkitan ekonomi masyarakat di sekitar Sungai Serayu. Saya yakin ini akan naik. Kemudian pertimbangan-pertimbangan itu apakah nanti jadi Banyumas menjadi 3 ataupun tidak. Ini Sungai Serayu nanti akan tetap tumbuh menjadi ikon. Menjadi ikon.
Terus satu hal lagi barangkali bisa disampaikan atau untuk pertemuan yang akan datang ini. Iya pasti Pak, nanti kayaknya Ini ada menarik season 2 ini. nih kayaknya ada nanti season Pak. 2. Kalau Iya. kita bicara Sungai Serayu oke lah sudah. Dinas Perhubungan sekarang juga sedang ada program baru yang namanya program angkutan umum atau angkutan massal berbasis by the service. Oke, Nah, by the service. by the service, pembelian layanan. Jadi kita bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan ada 3 koridor, ada 3 Oh, jalur. ada 3 jalur. Jalur Aji Barang, kemudian Pasar Pon, Pasar Pon. oke, tentunya melewati Burus PP ini. Oke. Ya. Celongok juga kelihatan ya oh Pak. ya kelewatan. Nanti akan singgah di Terminal Karanglewas dan Pasar Pon. Iya. Kemudian koridor yang kedua dari Baturaden sampai di Terminal Notok. Heeh. Yang ketiga ada jalur dari stasiun Terminal Bulu Pitu muter-muter kota, kampus dan sebagainya. Heeh. Finishnya di Kebon Dalem, kemudian Oke. muter balik di sana. Di mana bisnya nanti ini berbasis IT. Oke. Kayak Transjakarta IT ya Pak? yang kayak Transjakarta. Jadi menggunakan dashboard monitor IT. Jadi supirnya tidak boleh melanggar. Melanggar itu apa aja? Ngantuk, Iya. ngerokok, Benar. tidak pakai pakaian yang berdasi dan Iya, sebagainya, tidak pakai sepatu, ya kan mengurangi poin dan gaji mereka. Iya benar. Kemudian bagaimana dengan penumpang nanti akan disuguhi pelayanan yang maksimal, Ha-ha. nyaman. Datangnya sudah pasti sekian Ha-ha. menit sekali, kemudian dingin, ada musik, harum, Oke. dan tidak menggunakan uang, tapi sudah Iya, menggunakan udah pakai imoni. ya, ya, Imani ya? imani atau cashless, Cashless. tapping. Iya, tapping. Nanti ini angkutan ini bermaksud untuk merubah mindset masyarakat, merubah kebiasaan masyarakat yang sekarang senang menggunakan kendaraan pribadi, Iya, benar. motor, nanti beralih ke Angkutan angkutan umum. umum ini. Iya. Supaya Dan mengurangi tahun kemacetan. ya, Pak? awal rencana mungkin sekitar mohon doa restunya aja bermasyarakat, Agustus kita akan operasional itu Oke, mantap. Dalam waktu dekat ini ya Pak? dalam waktu dekat, dan itu gratis. Oke, beneran. Gratis. Waduh. Jadi silakan Mbak Ma dari sini naik ke Aji Barang, Wah, Aji saya Barang masih nyobain tuh ke Pak. Pasar Pon balik lagi Iya. ke sini. Jadi Gratis. muter-muter. Muter. Nggak apa-apa Pak. Baturaden juga bisa. Iya. Batu Raten, nah ini nanti terkoneksi, terintegrasi antar simpang nanti ada. Orang yang mau ke mana nanti ketemu di Pasar Pon, nyambung lagi ke Batu Raden. Oke. Batu Raden ke Notok, mungkin mau ke Notok mau ke Kebon Dalem ya pindah bis lagi. Dan semua gratis. Oke, berarti ini harus di season 2 nih. Kita bahas Ya. tentang bus ini nih, Ya. ya kan? Luar Nanti biasa ada banget. 3 jalur, ada 60 bis, kemudian operasionalnya bagaimana kita bahas di pertemuan Season yang akan datang. Oke, pasti kita bakalan ketemu lagi sama Bapak Agus ya. Kita bakalan ngobrol lagi sama Pak Taryono juga. Kita bakalan ada tentang bus nih. Tadi kita udah ngomongin Sungai Serayu, kita bakalan ngomongin tentang daratnya, Ya. ya kan? Pastinya kalian yang nonton nih, pasti juga udah paham nih, transportasi Sungai Serayu ternyata sebagus itu. Tidak cuma sekedar Sungai Serayu doang, tidak cuma sekedar sebuah transportasi yang bakalan cuma sekali doang. Pasti bakalan ini berkontinuitas yang pastinya juga bakalan membuat masyarakat mempunyai sisi positifnya. Seperti perekonomian juga bagus, juga nanti juga adanya peningkatan pariwisata dan juga tempat-tempat yang mumpuni di Banyumas itu sendiri. Oke, terima kasih ya Bapak Agus, terima Sama-sama, kasih juga Mbak Ma. Bapak Taryona ya malam ini. Luar biasa banget, kita bakalan ketemu lagi di Indie Podcast besok. Pasti kita bakalan ngebahas lagi. Mungkin nanti kita bahas bus ya, yang tadi ya, yang Bapak Agus bilang tuh. Siap. Keren banget. Oke, selamat malam. Saya selaku MC pada hari ini, host pada hari ini. Kita bakalan ketemu lagi besok. Oke, goodbye. Terima kasih. Oke, paham.